Assalamualaikum, bertemu kembali bersama saya Barata Teknik. Kali ini karena saya dapat call job dari sebuah konsumen atau customer saya yang mungkin jarak tempuhnya sekitar 1 jam juga dari rumah. Dia mempunyai keluhan kulkas 2 pintu merek Polytron dengan keluhan mesinnya tidak hidup. Tapi lampunya menyala. Jadi karena mesinnya tidak hidup, itu dinyatakan kompresornya tidak mompa freon, jadi pendinginan pun sudah tidak terjadi. Mari kita menuju ke tempat customer atau nasabah kita. Dari awal kita pastikan dari name tag dari kulkas tersebut dia punya ampere 1,1 ampere ya, 1,1 ampere dengan kondisi masih segel, masih orisinil ya. Kulkas masih orisinil dengan ciri-ciri belum ada las manual, ini masih las pabrik dan masih segel. Oke, kita pastikan kulkas tersebut 2 pintu merek Polytron dengan kondisi tidak dingin dan masih segel, ini belum pernah diservis. Oke, mari kita lakukan pengecekan dari awal. Kali ini kita siapkan alat-alatnya seperti biasa, manifold, gas mini, freon, dan alat-alat lain, terutama tang ampere untuk memastikan kerusakan ada di kompresornya atau di freonnya. Nanti ketahuan kalau sudah kita pastikan. Sama Pak tukang servis, airnya dari pintu koyok netes terus. Oke, airnya keluar terus ya. Dengan demikian kita harus melakukan pembongkaran untuk mengetahui kerusakan alat tersebut, bagian sistem elektronik timernya atau sistem pendingin kompresornya. Tapi kalau kita lihat dari kerusakan tersebut, kita harus memastikan untuk membongkar timer tersebut, apakah timer dari kulkas 2 pintu tersebut bisa berfungsi dengan baik. Jadi satu-satu dengan sabar kita harus membongkar dan untuk memastikan. Dan kita ketika tegangan kita colokin, kita raba. Kalau timer normal dia ada getaran untuk berputar, jadi kita pancing dulu untuk memastikan kompresor hidup. Setelah kita putar posisi on atau kompresor on pada timer, ternyata kompresor mau hidup dan mau running sesuai yang dibutuhkan untuk sistem pendinginan atau sistem jalannya suatu freon untuk memompa menuju cooling coil. Oke, kita paskan pada titik tertentu untuk memastikan kerusakan. Kita pancing lagi, kita putar-putar menggunakan testpen atau obeng. Jadi untuk mengetahui kerusakan tersebut terdapat pada apa. Dan kemudian setelah kita memastikan kerusakan ternyata bagian sistem elektronik dari alat tersebut, kulkas 2 pintu, kita membuka cover atau penutup bagian cooling coil. Di sana terdapat alat-alat seperti bimetal atau defrost, fuse, sekring, kipas atau fan, atau heater. Jadi heater untuk kulkas merek Polytron biasanya menggunakan timer 1.3. Jadi ketika heater tidak jalan atau putus, timer pun tidak jalan, tergantung dia posisi putus, posisi pemanasan atau posisi pendinginan. Tapi biasanya untuk yang kulkas 1.3, timer 1.3 Polytron, biasanya ketika timer kita jalankan tidak jalan tapi kompresor mau jalan, terputus pada bagian heater karena heater tersebut tersambung secara seri dengan kaki-kaki motor 1.3 timernya. Jadi kalau heater putus, itu timer tidak mau jalan. Ketika pemanasan berlangsung belum selesai, heater rusak.
timer berhenti dan kulkas pun sampai kapanpun tetap berhenti, hanya lampu saja yang jalan. Jadi kita membongkar untuk bagian penutupnya. Sedikit kita harus songkel-songkel karena di sana ada pin yang harus kita tekan sedikit supaya apa? Supaya terbuka. Oke, kita lanjut, terus kita lakukan pelepasan kipasnya dan kita siapkan alat seperti avometer untuk mencari kerusakan pada alat elektronik bagian dalam atau defrost, filter. Oke, kita lakukan pengecekan dari satu persatu dari alat tersebut, mulai dari defrost atau bimetal. Defrost yang berguna, posisi dingin dia sambung. Ada filter juga kita harus cek. Jadi dipastikan kerusakan ini nanti ketemu bagian defrost atau filter atau mesin atau freonnya, nanti bisa kita pastikan. Kalau defrost untuk kabel warna hijau dan merah untuk beleter ini harus terpisah, posisi tidak dingin ini harus terpisah. Oke, harus tidak sambung. Oke, ini tidak sambung, posisi dingin dia harus sambung. Dan filter ini seperangkat alat pemanas, dia harus tersambung antara kaki satu dan satunya tersambung karena dia dapat tegangan AC 220, posisi defrost on, jadi kita harus sambung. Oke, kita lihat avonya. Oke, avo normal. Nah, untuk sementara kita ketemukan satu kerusakan pada filter tersebut pada kulkas. Jadi kulkas tersebut sementara satu kerusakan sudah kita ketemukan, ini filternya. Oke, filternya tidak sambung, jadi kita cek dulu jenis filternya apa. Kita lakukan pengangkatan cooling coil. Ini cooling coil harus diangkat karena letak heater dari kulkas 2 pintu itu ada di bawahnya cooling coil. Jadi mohon dipegang di atasnya. Dipegang, oke. Tolong dipegang. Oke, kita ambil heaternya ada di dalam sini. Ya. Pelan-pelan karena ada kaca, mungkin kacanya pecah, itu berbahaya ya. Ini jadi sementara kita ketemukan heater atau pemanasnya rusak. Ini juga menyebabkan kulkas tersebut tidak dingin, dia standby, mesin jajan hanya nyala lampu pada kontrol dari bawah sini. Jadi satu pintu untuk 2 pintu, untuk pintu yang bawah ada lampunya, atas tidak ada. Jadi sementara kita temukan kaca heaternya ini pecah. Mari kita lakukan penggantian, semoga masih ada dan kita bawa. Oke, dan kita bawa heater pemanas fungsinya untuk menghilangkan bunga es yang ada di dalam pintu tersebut. Jadi kita bawa defrost yang harus orisinil, pastikan karena ini mempengaruhi boros tidaknya arus listrik atau lama cepatnya standby-nya kulkas 2 pintu. Oke, ini kelihatan masih tersambung, berarti memang masih siap. Oke, kita lakukan langsung pemasangan, semoga tidak ada kerusakan yang lain. Kemudian kita melakukan penggantian filter dan kabel-kabel sudah terkoneksi seperti sedia kala. Jadi pastikan kabel-kabel ini tertata rapi karena di dalam nanti ada gumpalan es. Daripada nanti ikut melekat dari es terjadi sengatan. Setelah kita lakukan penggantian pada heater, kita cek defrost bimetal. Jadi defrost bimetal itu kalau warnanya seperti ini terjadi panas yang berlebih, mungkin lengket atau mungkin agak menyambung. Jadi ini harus diganti sekalian. Ini rusak atau tidak, kita harus setelah mengganti heater, kita juga harus mengganti defrost atau bimetal tersebut. Supaya apa? Supaya tidak jadi kerusakan yang kedua kali pada pecahnya heater tersebut. Dan
sesudah kita lakukan penataan ulang dari penggantian heater, penggantian defrost. Defrostnya pun juga rusak, dia berubah warna, seharusnya bening kayak gini, berubah warna juga rusak. Kita ganti sekalian, kita bersihkan supaya kabel-kabel tersebut, potongan kabel tidak masuk ke jalan air pembuangan. Jadi kulkas tersebut kita temukan dua kerusakan, mulai defrost, filter tidak dingin, itu penyebabnya. Jadi kemudian kita lakukan pengecekan ulang mulai dari ampernya, ampere dari kompresor, jalannya timer, kita lakukan pengecekan. Jadi timer tersebut harus berputar posisi setrum masuk karena dia menggunakan poin timer 1, 3 seperti yang sudah saya jabarkan kemarin. Jadi saat ini posisi ampere 00, kita tegangan kita colokkan, dia harus menentukan ampere sesuai nempel, paling tidak persentase di atas atau di bawahnya. Oke, posisi seperti ini timer sudah mau jalan karena terhubungnya bimetal atau terhubungnya filter yang rusak tadi. Jadi timer harus jalan posisi standby, dia menuju running arah kompresor yang jalan. Jadi kita bantu jalan untuk mempersingkat waktu. Oke, sekarang terasa kompresor sudah jalan. Dari tang ampere menunjukkan 0,8 ampere. Jadi maksimal dari ampere tersebut 1,1 ya. Sekarang sudah menunjukkan 0,7, 0,8. Jadi ini kompresor sangat normal. Jadi kita harus memastikan freonnya mau berputar atau tidak. Kalau tidak, kita lakukan pengisian. Bagaimana cara memastikan? Jadi kita pegang dari pipa panasnya, ini harus hangat-hangat kuku. Nah, pipa harus hangat kuku. Kita tunggu beberapa saat sampai dia panas. Dan cooling coil yang kita cek tadi harus kita pastikan harus dingin. Nah, ini mulai dingin dari setat, pipa setat dari kapiler. Ini sudah ada bunga es. Ini dinyatakan freonnya pun sudah mau berputar. Dan kita tunggu beberapa saat sebelum kita melakukan penutupan. Setelah beberapa saat kita tunggu, ternyata freonnya pun juga sudah mau jalan. Ini ada pengoperasian bunga es berputar melalui kisi-kisinya. Jadi ini freon jalan, kompresor running, bimetal baru, filter baru. Jadi kita lakukan penutupan. Lalu pengecekan. Fan-fannya kita pasang. Jadi hati-hati waktu melakukan pemasangan fan karena posisi ini hidup. Kita harus pastikan fan-nya juga harus berputar sesuai arah. Ini untuk pemasangan kita harus hati-hati. Oke, fan-nya berputar. Jadi kalau fan-nya normal, jadi kita harus pasang sesuai dengan prosedurnya. Nah. Dan kulkas kita nyatakan dingin. Demikian yang dapat saya berikan tutorial untuk penanganan kulkas 2 pintu merek Polytron dengan gejala mesin tidak hidup dan tidak dingin. Belum tentu mesin rusak. Kita menemukan pada kerusakan heater yang pecah, heaternya pecah rusak, dan defrostnya pun juga rusak. Oke. Jadi ketika defrost dan heater ini tidak berfungsi, timer tidak mau jalan, posisi dia standby, mesinnya pun juga tidak mau jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.